Halo, selamat siang. Saya Andrian Firmansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya akan melakukan resume tentang materi lobby dalam komunikasi. Yang pertama ada definisi lobby. Intinya adalah lobby itu segala kegiatan yang dilakukan oleh komunikator untuk mempengaruhi si komunikan tersebut. Dalam konteks bisnis, ini biasa terjadi ketika si pedagang mempengaruhi si calon pembeli agar melakukan keputusan sesuai yang keinginan si komunikator tersebut gitu. Lobby dan komunikasi ini sejalur ya, soalnya di dalam lobby ini ada teknik-teknik komunikasi yang dilakukan. Totalnya ada 4. Yang pertama itu adalah teknik komunikasi informatif. Ini adalah contohnya, misalkan saya sebagai wedding photographer mempengaruhi klien saya gitu, misalkan saya memberikan info-info yang menarik agar si klien ini tertarik pada penawaran kami. Kan misalkan gini Pak, wedding photographer kami sudah terkenal sekali di daerah ini. Seminggu kita bisa menangani 5 sampai 7 acara sekaligus dan sudah bekerja sama dengan vendor-vendor terkenal di daerah ini. Gitu. Yang kedua, ada teknik komunikasi persuasif. Ini contohnya adalah saya sebagai wedding photographer ingin mempengaruhi klien saya dalam memilih paket-paket yang saya tawarkan. Misalkan paket 1 dan paket 2. Si klien ini bingung milih yang mana, tapi cenderung milih yang satu. Sedangkan saya ingin si klien ini memilih paket yang nomor 2. Kayak misalkan gitu. Paket 1 bagus Pak, tapi paket 2 lebih cocok dengan acara yang Bapak akan laksanakan. Soalnya paket 2 ada uh, rekaman full untuk acara, jadi setiap momen-momen tidak ada yang terlewatkan gitu. Nah, yang ketiga ada teknik komunikasi instruktif. Ini contohnya Kak, misalkan uh, saya sebagai wedding photographer bilang ke klien saya, Bapak kalau misalkan Bapak tidak melunasi atau DP dalam minggu ini, Bapak akan melewatkan diskon yang akan kami berikan gitu. Yang keempat ada teknik komunikasi manusiawi, kayak misalkan begini, 10% dari keuntungan kita akan kita sumbangkan ke korban bencana di suatu daerah Bapak. Nah, selanjutnya ada fungsi lobby. Yang pertama itu adalah melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Nah, yang kedua ada membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain gitu. Yang ketiga ada wujud rasa toleransi antar pelaku komunikasi dalam organisasi maupun institusi. Yang keempat ada mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk kegiatan legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Kemudian ada tujuan-tujuan lobby. Yang pertama adalah agar sasaran yang dilobi mau melakukan sesuatu sesuai si pelobi. Itu yang kedua ada agar sasaran mau terbuka dengan melakukan kerjasama dengan pelobi. Yang ketiga ada terjadi hubungan yang lebih menyenangkan atau ke arah pertemanan, bukan sekedar hubungan bisnis saja. Yang keempat ada menciptakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan, saling mempercayai, saling menghargai dari pihak-pihak yang telah dilobi gitu. Yang kelima ada berdiskusi dalam sebuah pencarian solusi dan mampu bekerja sama yang saling menguntungkan gitu. Jadi tujuannya lobby adalah jalan pembuka untuk negosiasi gitu. Jadi lobby adalah pintu pertama yang kita ketuk untuk masuk ke pintu selanjutnya yang lebih intim gitu, yaitu negosiasi. Selanjutnya ada komponen praktek lobby. Yang pertama adalah komunikator tentu saja. Dalam contoh saya tadi adalah wedding photographer-nya tadi sebagai komunikator menawarkan segala paket yang ditawarkan oleh si klien, si calon pembeli gitu. Yang kedua ada pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. Nah, pesan ini adalah paket-paket tadi, penawaran-penawaran tadi yang disediakan oleh si
komunikator untuk ditawarkan ke kliennya. Yang ketiga ada target lobby atau sasaran sebagai komunikan. Nah, komunikan ini adalah orang yang menerima pesan kita, orang yang menerima paket-paket yang ditawarkan oleh si wedding photographer tadi, dan dia sebagai juga klien tadi gitu. Yang keempat ada efeknya. Efeknya itu bisa baik bisa buruk ya. Misalkan ya kalau baiknya tentu saja penawaran kita diterima dan jadi deal gitu. Kalau efek negatifnya mungkin penolakan gitu, atau ya bisa ya penolakan ya. Selanjutnya ada tahapan komunikasi dalam lobby. Yang pertama ada menganalisis kondisi atau keadaan saat itu. Jadi misalkan ini pandemi, sedikit nih yang nyari wedding photographer, jadi mungkin harganya bisa aku sesuaikan atau penawarannya bisa disesuaikan gitu. Yang kedua ada menentukan partner dan kompetitor bisnis gitu. Selanjutnya ada mengidentifikasikan kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini. Yang keempat ada membentuk koalisi atau partner bisnis. Yang kelima ada menetapkan tujuan bisnis. Yang keenam menganalisis dan merumuskan penyebab masalah dalam bisnis tersebut. Yang ketujuh ada menganalisis berbagai macam segmen pasar. Yang kedelapan memperhitungkan media yang digunakan. Yang kesembilan mengembangkan kasus. Yang kesepuluh menjaga fleksibilitas. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dalam lobby. Yang pertama adalah waktu yang tepat untuk suatu pesan. Jadi misalkan kita mengirim pesan ke klien itu misalkan di luar jam kerja, soalnya klien kita juga kerja juga. Tapi jangan malam banget ketika klien kita sekiranya sedang tidur gitu. Yang kedua ada bahasa yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti. Yang ketiga sikap dan nilai yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti. Keempat ada sikap dan nilai yang harus ditampilkan agar efektif. Yang kelima adalah jenis kelompok di mana lobby akan dilaksanakan. Kemudian ada langkah-langkah dalam teknik lobby. Yang pertama adalah persiapan praktik lobby. Yang kedua ada menentukan ukuran keberhasilan. Yang ketiga adalah pemahaman atas sasaran lobby. Yang keempat adalah menerapkan tahap manajemen lobby. Kemudian adalah menetapkan strategi lobby yang efektif. Yang pertama ada menentukan urutan prioritas pihak yang disasar. Ini bisa dengan berdasarkan posisi jabatannya. Yang kedua ada menyiapkan argumen atau lobby akan berjalan dengan baik apabila didasari dengan pendekatan yang baik pula. Namun tetap harus lobby perlu diperkuat dengan berbagai informasi dan data statistik. Jadi kita harus persiapkan data-data untuk menunjang argumentasi kita nanti. Yang ketiga ada merumuskan ide dan usulan dengan komponen. Antara lain adalah 1. Yang A, bagaimana agar menjadikan ide seolah-olah dari mereka. Yang kedua, ide Anda mendukung ide-ide sasaran lobby. Yang ketiga, ide-ide Anda seolah meringankan tugas mereka. Yang keempat, ide Anda tersebut memberikan manfaat yang besar buat masyarakat. Kemudian ada cara menanggulangi hambatan lobby gitu. Kayak misalkan yang pertama ada memberikan gambaran manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh oleh komunikan atau sasaran lobby. Jadi kita bisa bilang kayak misalkan, Pak, kalau Bapak nanti memilih kita pasti jamin. Kemudian ada menanggulangi hambatan lobby. Yang pertama ada memberikan gambaran manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh oleh komunikan atau sasaran lobby. Yang kedua ada meyakinkan bahwa keputusan yang akan diambil tidak membawa resiko yang mengancam dirinya gitu. Yang ketiga yang terakhir ini adalah memberikan solusi yang akan menjamin keamanan dan keselamatan komunikan beserta keluarga, karir, dan masa depannya. Oke, kemudian ada tips melakukan lobby nih. Yang pertama adalah lobby tidaklah sekali jadi ikuti setiap perkembangannya. Yang kedua ada keep contact. Yang ketiga ada kadang perubahan datang begitu cepat. Bertindaklah cepat saat diperlukan. Kemudian ada dengarkan secara efektif. Kemudian bila sasaran mengalami kesulitan, bimbing dan tuntunlah mereka. Nah,
Kemudian ada bila mengalami kesulitan, kita bisa juga menghubungi pihak-pihak tertentu yang dapat memberikan rekomendasi. Kemudian ada padukan kemampuan komunikasi kepemimpinan. Yang terakhir ada bangun citra diri yang positif dan dapat dipercaya karena bukan hanya data yang dibutuhkan melainkan citra diri kita juga. Oke, terima kasih. Saya Andrian Firmansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi Amikom Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.